Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari yang barakah ini, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah wa khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma nawassala fi salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma. Amin. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' At-Taubah, para asatidah, para orang tua kita, para sesepuh, serta para tokoh masyarakat, para hujjaj, hadirin, bapak-bapak sekalian, juga para remaja seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan seluruh nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama di salah satu taman syurganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ilmu, dengan harapan dan keyakinan bahwa duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Amin. فهذا وصف من دعاه ربه إلى توحيده وطاعته على لسان رسوله فأبى واستكبر وجحد وكفر، ومن آمن بلسانه وصدق بظاهره وأنكر بقلبه فهو المنافق.
الذي له ما للكافر وعليه ما عليه من غضب الله ولعنته ومن آمن بقلبه ولسانه وضيع ما فرض الله عليه من طاعته وارتكب ما حرم عليه من معصيته فأمره في غاية الخطر ويخشى عليه إن لم يتداركه الله بالتوفيق لتوبة خالصة قبل مماته أن يلتحق بالمنافقين والكافرين ويكون معهم في نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, selanjutnya kata Al-Imam Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, setelah beliau menyampaikan kepada kita, mengajarkan dan membimbing kepada kita semua di dalam berusaha menerima dan mengambil manfaat atas nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan at-tadhkir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kemarin kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan, ingatkanlah mereka, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sungguhnya peringatan, nasihat itu bermanfaat. Artinya bermanfaat, diambil manfaatnya oleh orang-orang yang beriman. Fahada wasfu man da'ahu rabbuhu ila tauhidihi. Maka ini adalah sifat orang-orang yang diajak atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid, untuk menjaga akidahnya supaya tetap ada dalam dirinya keyakinan dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab ketika orang itu dirinya mengaku beriman, bukan dengan mulutnya saja dia berkata saya beriman, saya Islam, tetapi dalam hatinya tidak beriman kepada Allah, dalam hatinya tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, dalam hatinya tidak mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya Allah, maka nanti dikatakan bahwa itu adalah termasuk yang dikatakan orang-orang munafik. Maka orang yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala ila tauhidihi, menuju tauhidnya, mengesahkan Allah, mentuhankan Allah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, wa ta'atihi, dan mereka adalah orang-orang itu dari orang-orang yang sudah diberi peringatan tadi, orang yang diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah dan juga taat kepada Allah ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan, ya, melalui ajakan atau dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat sebelumnya itu dikatakan wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi. Mereka orang-orang yang diberikan peringatan, beri nasihat, tapi enggak mau, tapi enggak dengerin. Udah dibilangin ini jangan dikerjain, dikerjain juga. Udah dibilangin, udah dilarang, ini satu kemaksiatan, satu kezaliman, sesuatu yang tidak baik, jangan dilakukan, tapi dikerjain juga.
Mereka berkata, ya nanti pada hari kiamat, qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi, bahwasanya saat itu telinga kami, hati-hati kami serasa tertutup, telinga kami seperti ada yang menyumpal. Wa min bainana wa bainika hijabun, dan di antara kami dengan engkau ya Allah ada penghalang, ya. Nah, fa'aba wastakbar. Nah, orang yang sudah diajak untuk taat kepada Allah, kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala supaya benar-benar akidahnya terjaga, ya, jangan sampai dia berada dalam satu hati yang di situ menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'aba, kemudian dia enggak mau diajak untuk kebaikan, untuk taat kepada Allah. Fa'aba, maka mereka tidak mau membangkang, ya. Mereka malah membangkang, wastakbar, dan mereka sombong. Inilah memang diantara ciri-ciri atau sifat daripada orang-orang yang tidak mau diberi peringatan, dari kelompok orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu ciri-cirinya bahasa lainnya disebut makanya musuh dalam selimut. Dia pakaiannya sama kayak kita, pakai baju kokok juga, pakai peci juga, pakai kain juga, bahkan kadang sholatnya pura-pura khusyuk dia, ya. Dan macam-macam dari segi luarnya doang, tetapi dalam hatinya membenci dan menghasut, bahkan tidak suka kepada orang, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika diajak untuk kebaikan, untuk sadar, dia nggak mau. Nah, nggak maunya itu gimana? Wastakbar, merasa sombong, merasa tinggi. Wajahada, nyambung, rembet kepada jahad, mengingkari, nggak suka, ya. Wa kafara, dan jadi kufur dia. Wa man amana bilisanihi, maka apa katanya? Dan siapa yang beriman cuma dengan lisannya, wa saddaqa bi zahirihi, beriman cuma dengan lisannya doang, membenarkan cuma luarnya doang, tapi wa ankara bi qalbihi, tapi mengingkari di dalam hatinya. Itu yang kata Allah di dalam Al-Quran, masih di awal-awal daripada surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Maka jelas dalam ayat itu kata Allah, wa minan nas, dan di antara manusia, di antara manusia yang hidup ini di dunia ini, modelnya kata Allah, may yaqulu amanna billah, di antara mereka ada yang berkata, ngomong dengan lisannya, dia sebut tuh dengan lisannya, may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Lihat kata Allah dalam Al-Quran, mereka cuma beriman. Beriman ini artinya cuma di kata-katanya doang. Wa minan nas may yaqulu, di antara manusia ada yang berkata dengan mulutnya, amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari kiamat. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin, sedangkan mereka sebenarnya adalah bukan orang yang beriman. Berarti siapa mereka? Adalah orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga seorang sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, pernah ditanya oleh sahabat yang lain ketika beliau menjadi khalifah pertama pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya khalifah, ma ra'yukum 'anil nifaq? Ya, ma ra'yukum 'anil nifaq atau 'anil munafik? Apa pendapatmu ya khalifah? Bagaimana pendapatmu wahai khalifah tentang sifat nifaq atau orang munafik? Ya.
Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, orang munafik itu adalah ayyaqula bil Islam wa lam ya'mal bihi. Orang yang berkata dengan lisannya dia Islam, dia mengaku Islam, dia orang Islam, KTP-nya Islam, identitasnya Islam, pokoknya mengatasnamakan apa-apa Islam, walam ya'mal bihi, tapi perbuatannya tidak menunjukkan Islam, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu namanya orang munafik. Jadi kalau orang munafik berjuang karena Allah, membela Rasulullah, tuh yang dijaga, yang dibela Rasulullah, agamanya Allah, para ulama, yang dibela, yang dijaga tempat-tempat ibadahnya umat Islam, namanya orang yang baik, ya, orang yang benar. Kalau orang yang benar itu ya dia menjaga atau berjuang karena Allah dan semua apa yang berhubungan dengan syiar-syiar Allah. Tetapi sebaliknya, kalau dia berkata dengan lisannya saja, mengakui saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah, ya, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan Islam, nah maka dikatakan fahuwa al munafik. Jadi orang munafik inilah bahkan yang nanti bisa menghancurkan Islam. Pejabatnya munafik. Kalau udah pejabat, kekuasaan dia punya, apa aja dia mau, ya, segala sesuatunya, ya maka bisa dihancurkan dengan diadunya Islam, tokoh-tokoh Islam, ya umat Islam. Maka kita sebagai umat yang di bawah harus waspada dan antisipasi. Yang terpenting pertama adalah kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, jaga iman kita, jaga tauhid kita, jaga amalan-amalan kita, ya. Maka jangan jauh dari majelis ilmu, majelis ta'lim. Nah ini. Dan siapa yang berkata cuma dengan lisannya tetapi mengingkari dengan hatinya, maka fahuwa al munafiq, maka dia disebut orang munafik. Alladzi lahu malil kafir. Kalau orang munafik itu apa sih bahayanya, ya? Maka dia bisa mendapatkan sesuatu yang dialami oleh orang kafir. Bahkan bisa lebih parah tuh. Orang munafik bisa mendapatkan azab lebih dahsyat daripada orang-orang kafir. Sampai kata Allah di dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik bertempat di dasar neraka. Innal munafiqina fid dark. Darak itu jurang, lembah, satu tempat yang paling gelap. Fid darkil, udah tempat yang paling bawah. Fid darkil asfal, dark, ya, tempat yang gelap. Sehingga dari situ diambil tuh bahasa Inggris yang ada bahasa Inggris dark itu, ya. Nah itu dari bahasa Arab asal dark itu kegelapan. Fid dark, dalam kegelapan yang paling bawah. Nih orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Disebutkan di dalam tafsir, makna ayat itu adalah bahwa orang munafik mendapatkan azab lebih dahsyat, lebih keras daripada orang kafir. Dia paling bawah. Dasar gimana sih? Kalau panci orang lagi masak nasi, kerak, tahu kerak? Kerak tuh yang tengah apa yang paling atas apa yang paling bawah? Paling bawah tuh kerak, udah keras hitam. Disitulah model azabnya orang-orang munafik. Orang kafir bisa di atasnya, istilahnya dari segi ya kegelapan ataupun siksaan yang dialami oleh manusia. Nah orang munafik lebih parah dia. Kenapa? Dia yang bisa menghancurkan Islam, dia yang bisa mengadu domba umat Islam. Nah ini alladzi lahu malil kafir tuh, ya. Maka sering juga disebutkan di dalam hadis bahwa orang kafir sama ketentuannya sama orang munafik. Orang munafik sama ketentuannya dengan orang kafir.
Di antaranya gimana? Bahwa nanti ketika meninggal dunia, orang munafik didatangi oleh malaikat Israel dalam bentuk yang sangat menyeramkan dan menakutkan. Kalau orang beriman waktu mau meninggal, maka didatangi oleh malaikat Israel dalam bentuk yang indah, ya, karena akan dicabut nyawanya. Tetapi seindah-indahnya juga orang beriman akan ada merasakan kesakitan meskipun cuma sedikit. Tapi orang kafir, orang munafik lebih dahsyat lagi disakitinya ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Apalagi ketika di alam barzah, ketika dikubur. Orang-orang kafir, orang munafik sama tuh modelnya. Dia akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, ya, dalam keadaan bentuk ataupun dalam keadaan bentuk malaikat Munkar Nakir yang paling menyeramkan. Tapi ketika datang kepada orang-orang beriman dalam bentuk yang sangat mengenakkan, indah, ya, enak dilihatnya. Nah, itulah diantara perbedaan-perbedaan dari segi azab, bahwa azab orang munafik sama seperti orang kafir. Wa alaihi ma alaihi min ghadabillahi wa la'natihi. Dan bagi orang munafik sama ma alaihi, apa yang dialami orang-orang kafir dari laknat, azab ataupun bala, musibah. Orang-orang kafir melakukan kemaksiatan, sama orang munafik melakukan kenifakan, kemunafikannya, maka dia akan ditimpakan azab, ya. Di antara ciri orang munafik tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an justru sebaliknya. Orang munafik apa? Kalau kita orang beriman, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang beriman ya'murun, senantiasa mengajak kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemunkaran. Itu orang beriman. Tapi orang munafik motifnya beda dia. Pedomannya beda. Dibalik, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf di dalam Al-Qur'an. Bahwa orang munafik ini sifatnya, ciri mereka adalah sebaliknya daripada orang beriman, yaitu ya'muruna bil munkar, senantiasa mengajak kemunkaran, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah, melarang daripada kebaikan-kebaikan. Ada pengajian-pengajian, ada perbuatan itu, kegiatan-kegiatan Islam dicegah, dilarang. Katanya dia seorang penguasa, pejabat atau apa. Nah, itu ya pejabat munafik namanya, aparat munafik namanya. Kenapa? Mencegah kebaikan. Tapi di dalam urusan kemaksiatan dan macam-macam kezaliman diam aja. Nah, itu ciri-ciri orang munafik. Dia diam terhadap kezaliman aja, diam terhadap kemunkaran, termasuk ciri-ciri orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ini ada dalam diri kita. Jangan sampai kita enggak peduli atau bahasanya diam atau masa bodoh terhadap kemunkaran, kezaliman yang ada di hadapan kita, di kampung kita, di negara kita. Semuanya harus kita tolak dan kita rubah, kita cegah, tergantung kemampuan kita. Kata Nabi dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Hadis sahih kata Nabi. Siapa yang melihat kemunkaran, kezaliman, kemaksiatan apa saja bentuknya, maka cegahlah dia dengan tanganmu. Apa? Tangan fisik kalau kau bisa. Kalau makna tangan juga diartikan dengan kekuasaanmu. Pentingnya punya kekuasaan, menjadi pejabat. Kita pilih pemimpin yang beriman. Kenapa? Dia bisa mengendalikan semuanya, ya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau enggak punya kekuasaan, enggak punya jabatan, bukan pejabat dia, bukan aparat, bukan penguasa, punya mulut kita semua. Yang berani silahkan sampai. Dengan apa? Dengan lisannya, dengan mulutnya, ya. Wa man lam yastati' illam yastati' fa biqalbihi. Yang terakhir, yang paling bawah banget terhadap kemunkaran, sampai kita enggak boleh diam sama sekali, maka siapa yang melihat enggak mampu melakukan, merubah kemunkaran itu dengan kekuasaan ataupun dengan mulutnya, maka tolaklah, cegahlah dia dengan hati kita. Minimal hati kita berkata enggak suka dengan kezaliman itu. Minimal hati kita juga berkata tidak terima terhadap kemaksiatan atau kemunkaran yang kita lihat ataupun kita dengar. Nah, ini sebagai bentuk
keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi. Nah, wa alaihi ma alaihi itu katanya. Dan bagi orang munafik dia sama seperti apa yang ditimpakan kepada orang kafir. Tuh. Min ghadabillah wa la'natihi. Dari apa? Dari murkanya Allah dan laknatnya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya. Ini akhir zaman ya, kita dihadapkan dan diperlihatkan ya, saat ini akhir-akhir ini banyak telah wafat daripada para ulama kita, wabil khusus yang baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf ya, dari para ulama kita yang soleh, yang lurus. Ada ulama yang lempeng Pak, yang lempeng ya. Khususnya yang lempeng ini kita udah banyak ditinggalkan oleh mereka, di antara Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Nah, mudah-mudahan ilmu-ilmu beliau sering kita hadir majelisnya, atau beliau pernah datang kemari ya, di antaranya ketika haul daripada Al-Walid Kiai Almarhum Kiai Abdul Razak Haidir. Nah, itu. Dan dalam acara-acara yang lain ya, beliau juga sangat dekat dengan kita ya, karena beliau tinggal di Tebet dan sering kita hadir dengan majelis beliau. Mudah-mudahan ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita atau ilmu yang kita ambil dari beliau dijadikan ilmu yang bermanfaat, bisa membawa kebaikan buat kita semua fid dini wad dunya wal akhirah, dalam beragama, di dalam bersyariat, di dunia dalam kita mencari rezeki ataupun melakukan urusan dunia. Kita ingat apa yang dikatakan oleh guru-guru kita, wal akhirah, dan bermanfaat buat di akhirat. Apa maknanya? Mudah-mudahan beliau, para guru-guru kita, Sayyidil Walid Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, sekarang sudah kumpul bersama guru-guru kita, di antaranya almarhum Kiai Abdul Razak Haidir, dalam satu alam arwah, yaitu mereka sedang gembira. Nah, maka kita sedang dilihat oleh mereka. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis-majlis guru kita ini menjadi keberkahan buat kita dalam hidup kita. Apapun profesi kita, yang terpenting adalah jangan tinggalkan majlis ilmu, jangan jauh dari ulama, karena itu adalah pedoman kita, harapan kita, bahkan insya Allah bisa menjadi syafaat buat kita pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.